SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, di sini ada definisi SPT. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta, dan kewajiban. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Marno juga sekilas, bahwa ada beberapa macam SPT, ada PPh, ada PPN, PPh aja masih dipecah-pecah, 21, 22, 23, seperti itu. Dan hari ini akan kita bahas adalah SPT tahunan. Jadi karena namanya SPT tahunan, jadi dilaporkannya setahun sekali. Di dalam SPT itu ada perhitungan PPh-nya, ada objek pajak, bukan objek pajak, kemudian harta dan kewajiban. Nah, kemudian apa saja kewajiban perpajakan? Yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi ketika kita sudah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan wajib pajak, kita dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ini untuk pendaftaran saat ini kan lebih diarahkan secara online di irek.pajak.go.id. Tapi bisa juga datang ke KPP terdaftar sesuai wilayah di KTP-nya masing-masing. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan ini kegiatan usaha dan pekerjaan ya. Nah, untuk menghitung ini karena sistemnya self assessment, jadi di sini wajib pajak diarahkan untuk menghitung sendiri pajaknya, menghitung sendiri dan kemudian nomor 3 membayarkan. Jadi setelah dihitung dibayarkan. Apabila ada pajak yang harus dibayar sendiri maka disetor sendiri, tapi ada juga pajak yang dapat dipotong atau dipungut oleh pihak lain seperti tadi PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain. Setelah menghitung dan membayar, kewajiban yang terakhir yaitu melaporkan. Yang dilaporkan yaitu penghasilan, kemudian pajak terutang, kemudian harta, dan juga kewajiban di dalam SPT tahunan. Nah, kemudian untuk orang pribadi, SPT tahunannya ada 3 macam. Yang pertama, formulir 1770, kemudian yang kedua formulir 1770S atau sederhana, dan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Jadi mungkin saya terangkannya dari belakang aja ya, dari SS dulu, karena ini merupakan paling sederhana, paling simpel. Karena formulir 1770 SS ini diperuntukkan bagi orang yang punya penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Dalam arti ini karyawan dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun, jadi maksimal 60 juta. Kemudian ada syaratnya lagi, penghasilan yang dimasukkan itu adalah penghasilan bruto. Ya, jadi belum ada pengurangan atau biaya jabatan seperti itu. Jadi kita lihat brutonya itu maksimal 60 juta. Itu yang 1770 SS atau sangat sederhana. Kemudian yang kedua yaitu formulir 1770S atau sederhana. Ini untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan pertama dari 1 atau lebih pemberi kerja. Jadi dia punya 1 atau lebih bukti potong. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ini menggunakan formulir 1770S. Kemudian yang ketiga yaitu formulir 1770. Ini merupakan formulir yang paling lengkap dan dia diperuntukkan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, baik yang menggunakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu atau pencatatan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Kemudian penghasilan yang bersifat final dan penghasilan lain. Jadi sebenarnya formulir 1770 ini adalah formulir yang paling lengkap. Jadi misalnya kita karyawan, penghasilan nggak sampai 60 juta. Boleh nggak pakai yang 70? Boleh, karena dia yang paling lengkap. Jadi nanti yang diisi juga lebih banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya usaha, misalnya jualan apa, nah itu boleh nggak pakai yang SK itu tidak diperbolehkan. Karena S dan SS itu hanya untuk karyawan. Tuh. Baik, mohon tunggu sebentar. Oh ya. Selanjutnya untuk media penyampaian atau pelaporan, ini untuk caranya lapor SPT tahunan ya. Yang pertama bisa langsung ke KPP atau KP2KP terdaftar, kemudian bisa laporan online di djponline.pajak.go.id. Kemudian bisa juga mengisi formulir, kemudian dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi, dan bisa juga melalui jasa aplikasi perpajakan, seperti itu.
Ini untuk cara-cara pelaporan SPT tahunan. Nah, kemudian sebelum mengisi SPT tahunan, tentunya ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Di sini kita pisahin dulu ya, S dan SS sama 1770. Untuk S dan SS, karena ini diperuntukkan untuk karyawan, yang pertama tentunya kita memerlukan bukti potong. Bukti potong itu namanya 1721A1 untuk non-PNS, atau 1721A2 untuk PNS. Ini bukti potong ini dibuat oleh pemberi kerja. Jadi kita sebagai penerima penghasilan nanti menerima bukti potong, kemudian data dari bukti potong itu yang dipakai untuk mengisi SPT tahunan. Selanjutnya, apabila ada penghasilan yang bersifat final, kita siapkan bukti potong PPh final. Kemudian yang ketiga, daftar harta. Ini yang masih dimiliki di akhir tahun pajak. Kemudian daftar utang atau kewajiban jika ada, ini juga yang masih ada di akhir tahun pajak. Kemudian yang terakhir adalah daftar atau kartu keluarga, karena nanti kalau misalnya 1770S atau 1770 itu harus mengisikan anggota keluarga atau tanggungan, seperti itu. Kemudian untuk 1770 dokumen yang harus disiapkan, yang bukti potongnya sama, karena 1770 itu boleh juga dipakai untuk karyawan, jadi kita bisa menyiapkan 1721A1 atau A2, kemudian bukti potong PPh final. Yang beda ada di nomor 3, yaitu rincian peredaran bruto. Karena 1770 itu dapat dipakai oleh wajib pajak yang punya usaha, nah kita memerlukan rincian peredaran bruto, karena dari peredaran bruto itulah yang nanti akan dipakai untuk menghitung pajak terutang. Untuk yang lain, daftar harta, daftar utang, serta daftar tanggungan keluarga itu sama. Nah, selanjutnya PTKP, tadi sempat disebut juga ya oleh Pak Marmo. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, itu gampangnya adalah pengurang penghasilan bruto. Ini diberikan hanya kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau wajib pajak badan itu tidak punya PTKP. Kemudian untuk tabel tarif PTKP dapat dilihat di sini bahwa PTKP terbaru dasar penghitungannya adalah 54 juta. Jadi untuk status tidak menikah dan tanpa tanggungan ini 54 juta. Kemudian tambahan untuk setiap tanggungan itu baik istri maupun anak itu adalah 4,5 juta dengan ketentuan maksimal 3 anak. Jadi PTKP maksimal itu adalah K3. Kemudian ada lagi PTKP KI3 di mana di sini biasanya dipakai oleh suami dan istri yang sama-sama profesinya itu pekerjaan bebas, misalnya sama-sama dokter. Kemudian penghitungan pajaknya dijadikan satu atau tidak menjalankan kewajiban pajak secara terpisah, itu menggunakan PTKP KI. KI misalnya anaknya 2, berarti KI 2, seperti itu. Nah, ini kita ke contoh kasus pemakaian SPT-nya. Yang pertama ada Nona Sinta, merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan status belum menikah. Penghasilannya hanya dari gaji total setahunnya 50 juta. Ini total penghasilan bruto ya, sebesar 50 juta. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan 1770 SS. Karena kita lihat brutonya kurang dari 60 juta dan penghasilan dia hanya dari sebagai karyawan. Tuh. Dan yang kedua, Tuan Yosef merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan status menikah dengan 2 anak. Ini nanti berarti PTKP-nya K2. Penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawan. Kemudian penghasilan bruto dalam setahun itu 220 juta. Maka Tuan Yosef akan menggunakan formulir 1770S karena penghasilannya di atas 60 juta. Oh, ini kebalik angkanya. Selanjutnya, cara kasus selanjutnya. Tuan Arya berprofesi sebagai dokter dan dia bekerja di 2 rumah sakit yang berbeda. Maka Tuan Arya wajib menggunakan formulir 1770 berapapun penghasilannya. Karena dokter di sini adalah pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, Tuan Sriyanto memiliki usaha perdagangan kosmetik dengan omset 1 tahun 2 miliar. Maka Tuan Sriyanto wajib menggunakan formulir 1770 karena Tuan Sriyanto termasuk dalam wajib pajak yang berpenghasilan dari usaha. Nah, baik, itu tadi sekilas materi tentang SPT tahunan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara pengisian SPT tahunan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Kevi. Mbak Kevi, persilakan. Oke, terima kasih Mbak Buhli Bulkis. Selamat pagi teman-teman dari Unisula, apa kabar? Baik ya. Baik, oke. Ini izin meneruskan materi yang tadi.
Kalau tadi kita sudah belajar terkait konsep dari SPT tahunan itu sendiri, mungkin di sini kita lebih teknis akan belajar terkait tata cara pengisiannya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya NPWP? Belum ya, mayoritas belum punya NPWP. Kalau misalnya yang sudah punya NPWP dan belum melakukan pelaporan SPT tahunan, kalau misalnya mau sambil disimak, sambil ngisi, boleh. Kalau misalnya yang belum punya NPWP, nanti di sini seperti kita berikan tutorial seperti itu ya. Oke, udah siap teman-teman? Kita pisah dulu satu persatu. Di sini dari yang sederhana dulu, yaitu dari SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS dan juga yang 1770 S. Jadi untuk yang karyawan ya, yang selain pekerjaan bebas atau usahawan. Nah, tahapan pelaporannya seperti apa? Untuk pelaporan SPT tahunan ini sendiri, itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bukis, jadi penyampaiannya bisa disampaikan secara manual ke KPP, dengan catatan wajib pajak ini belum pernah melaporkan SPT secara online sebelumnya. Atau bisa juga melalui online dengan alamatnya di www.pajak.go.id. Ada juga yang alamat lainnya itu di djponline.pajak.go.id. Sebetulnya itu nanti akan menjurus ke halaman yang sama, cuman kalau DJP online itu langsung ke halaman login, sedangkan untuk website pajak ini kita juga terdapat informasi-informasi terupdate dari Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Kemudian nanti setelah login, kita nanti bisa memulai untuk pengisian SPT. Nah, untuk halaman loginnya sendiri itu nanti seperti ini. Nah, ada yang pernah coba login di sini? Atau mungkin ada yang udah sering laporan malahan ya? Kalau misalnya yang belum atau misalnya yang masih bingung, nanti halaman pertama yang akan kita lihat setelah kita mengakses laman www.pajak.go.id adalah laman login seperti ini. Di sini nanti ada data NPWP, kata sandi, ini apa nih ya namanya? Captcha ya? Kode keamanan. Kode keamanan lah, kode keamanan. Kemudian di sini juga ada pilihan bagi pengguna baru, kemudian yang belum menerima verifikasi email, kemudian juga bisa ada lupa untuk kata sandi. Misalnya saya pernah punya akun di sini, NPWP-nya ingat, tapi untuk passwordnya lupa. Karena kadang untuk mengakses website pajak ini kan nggak setiap bulan ya. Kalau misalnya kita karyawan kan mungkin cuma 1 tahun 1 kali, jadi sering lupa seperti itu. Nah, ini untuk panduannya. Jadi untuk bisa login ke laman DJP online yang kita butuhkan yaitu NPWP. NPWP ini, nah ini sekaligus kita sampaikan informasi terupdate teman-teman sekalian. Jadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu disebutkan bahwa per tanggal 1 Januari 2024 NIK atau nomor KTP kita itu berlaku juga sebagai NPWP seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan NPWP yang lama? NPWP yang lama ini masih berlaku sampai 31 Desember 2023. Nah, di masa peralihannya itu kita ada namanya pemadanan data NIK dan juga NPWP. Fungsinya untuk memastikan data NIK kita itu sudah terekam di master file Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang kita sedang gencar melakukan mengingatkan dan juga mengonfirmasi wajib pajak untuk mengupdate datanya, termasuk mengupdate nomor NIK-nya. Jadi pastikan nomor NIK yang terdaftar di pajak itu sudah sesuai. Kemudian nanti selanjutnya yang bawah kata sandi ini dibuat sendiri oleh wajib pajak ketika wajib pajak melakukan pendaftaran akun di DJP online atau di website pajak.go.id. Untuk kode keamanan itu sesuai dengan kode yang tertera pada gambar. Kemudian nanti setelah terisi semua NPWP, password, kode keamanan, kita bisa masuk ke login. Bisa klik di login. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi yang lupa password gimana nih? Nah, yang lupa password atau lupa kata sandi, di sini kita ada pilihan untuk bisa mereset password.
Jadi passwordnya nanti di sini pastikan teman-teman ketika mau laporan SPT online itu sudah punya namanya nomor EVIN. Nomor EVIN ini semacam identifikasi apa ya? Apa Mbak Bulkis? Electronic Filing Identification Number. Jadi nomor EVIN ini semacam kode unik yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pendaftaran akun di DJP online seperti itu. Untuk nomor EVIN ini sifatnya tidak otomatis diberikan ya teman-teman. Jadi harus dimintakan melalui permohonan ke kantor pajak terdaftar bisa, atau juga bisa melalui call center kita di Krim Pajak 1500-200. Ini untuk menu daftar di sini, ini untuk pengguna baru. Jadi yang belum pernah punya akun sama sekali, ini kita daftarnya di daftar di sini. Nah, nanti setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi tampilan DJP online ini sekarang sudah mengakomodir tampilan NPWP elektronik. NPWP elektronik, teman-teman, nanti otomatis akan muncul di sini. Kemudian nanti kalau misal mau laporan, di atas itu kan ada beberapa menu ya, ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Mungkin gambaran umumnya, kalau profil ini datanya di situ terkait alamat email, nomor telepon, nomor NIK, kemudian jenis usaha atau jenis pekerjaan yang terdaftar seperti itu. Kalau misal teman-teman mau update nomor telepon atau update email, bisa masuk ke menu profil. Kemudian untuk menu bayar, ini untuk melakukan pembayaran. Jadi untuk membuat kode billing. Untuk pembayaran pajak itu sudah tidak ada pembayaran pajak yang sifatnya cash. Dalam artian cash, wajib pajak datang ke kantor pajak terus melakukan pembayaran pajak, itu tidak ada. Yang ada adalah pembayaran pajak itu semua dilakukan melalui pembuatan kode billing. Jadi nanti bayarnya itu bukan di kantor pajak, teman-teman, tapi di mitra. Mitra itu ada di kantor pos, ada di marketplace, di bank, dan sebagainya. Nah, kalau yang untuk laporan SPT, kita pilihnya menu lapor. Ini nanti menu lapornya diklik. Kalau menu lapor nanti sudah diklik, maka terdapat beberapa pilihan ya. Di sini ada menu e-form, ada menu e-filing apa e-filing, teman-teman. Ada menu e-filing, ada menu SPT via materai. Nah, khusus untuk karyawan, cara yang kita pakai adalah cara menggunakan e-filing. Jadi khusus untuk SPT 1770S dan juga yang SS, itu kita pakainya menu e-filing. Ini nanti e-filingnya diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang di bagian bawah, daftar SPT, itu berisi arsip SPT atau daftar SPT tahunan yang sudah pernah kita buat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Mano ya, yang ditunjukkan Pak Mano tadi adalah di halaman ini. Jadi berarti Pak Mano sudah menyampaikan SPT tahunan di tahun 2022, 2021, dan ke belakang. Untuk 2022 juga nanti tanda terimanya bisa dilihat di menu aksi di bagian yang paling kanan. Itu nanti lihat BPE, seperti yang tadi ditandakan Pak Warno, seperti itu. Kemudian ini kalau kita mau buat SPT baru, gimana? Kalau mau buat SPT baru, nanti bisa dipilih icon yang buat SPT, ini diklik. Nah ini ya, tadi sudah kita sampai pilih SPT, kemudian nanti setelah kita masuk ke pilih SPT, itu akan muncul beberapa pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya selalu sama, ini nggak mungkin berubah-ubah kayak kuis, jadi pertanyaannya pasti ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau untuk karyawan atau pegawai, maka jawabannya tidak. Jadi kalau untuk yang menjalankan usaha, ya contohnya pedagang gitu. Kalau pekerjaan bebas, beberapa contoh diantaranya misalnya dokter, pengacara, kemudian tenaga ahli, seperti itu. Nah, terus di pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Maka ini tergantung dengan kondisi wajib pajak masing-masing ya. Tapi kalau di Indonesia saya rasa mayoritas tidak, karena ini nanti kalau misalnya kita pilih dia, itu berarti dia yang memiliki putusan pengadilan bahwa mereka memang suami istri ini
memilih untuk pisah harta seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan Mbak Putri Bugis. Jadi cut off-nya di sini teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah di poin pertanyaan nomor 3. Karena nanti ketika kita klik ya, maka kita akan otomatis diarahkan ke form 1770 SS. Jadi untuk penghasilan di bawah 60 juta. Tapi ketika kita klik tidak, maka dia otomatis akan diarahkan ke pertanyaan keempat. Jadi nanti kalau sudah dipilih dia di sini, otomatis di sini akan muncul icon 1770 SS yang nantinya bisa diklik. Kemudian, nah ini untuk materi yang hari ini, kebetulan untuk yang SS kita belum bikin contohnya ya Mbak ya. Karena kalau yang SS itu memang tampilannya cenderung hanya satu halaman dan kemudian untuk pengisiannya juga cenderung lebih simpel ya. Berdasarkan penghasilan bruto yang ada di bukti potong baik 1721A1 maupun 1721A2. Kemudian nanti di bagian bawah, jadi dia ada poin penghasilan. Semua SPT itu pasti ada data penghasilan, data harta, dan juga data hutang. Perbedaannya, kalau yang di SS itu yang dimasukkan adalah penghasilan bruto, itu satu. Kemudian perbedaan kedua adalah untuk hutang dan kewajiban itu tidak perlu dirinci. Jadi di situ hanya cukup memasukkan total nominal harta yang dimiliki sampai dengan akhir tahun yang dilaporkan. Misalnya tahun 2022, katakanlah saya punya kendaraan misalnya motor. Misalnya punya motor harganya 12 juta. Nah, kalau yang di formulir 1770 SS itu tidak perlu dituliskan motor tahun perolehan 2022 nilainya 12 juta seperti itu tidak, tapi langsung ke nilainya 12 juta seperti itu. Kalau misalnya kita di pertanyaan ketiga ini memilih tidak, maka kita akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Anda diarahkan untuk menggunakan formulir 1770S. Nah, ini yang pertanyaan keempat ini hanya untuk pilihan. Bisa langsung mengisi dengan formulir, jadi nanti bentuknya dia langsung form, kemudian kita diarahkan untuk mengisi di field yang sudah kosong, dan di sebelah kirinya nanti ada keterangan itu field untuk pengisian apa. Kalau untuk panduan juga bisa, dengan panduan ini berarti nanti ada pertanyaan, kemudian kita jawab seperti itu. Kalau yang terakhir dengan upload SPT, jadi dulu kita ada aplikasi namanya SPT. Tapi pertengahan tahun 2022 itu untuk aplikasi ISPT saat ini yang untuk SPT tahunan itu sudah tidak digunakan kembali seperti itu. Jadi untuk upload SPT ini sudah tidak digunakan. Kemudian misalkan ini kita pilihnya dengan formulir seperti itu ya. Kalau yang biasanya diujikan pakainya formulir ya. Biasanya kalau pengisian di kampus, ujian gitu pakainya formulir mungkin ya. Nah ini kita coba yang paling mendekati yaitu dengan formulir. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini tinggal ditekan aja tombol yang kuning. Tahapan ketiga yaitu mengisi formulir. Nah untuk isi yang pertama, yang perlu kita tentukan adalah tahun pajaknya, teman-teman. Jadi nanti di sini kita dikasih pilih tahun pajak, ini kita klik, pilih, misalnya mau tahun, ini udah disampaikan batas waktu laporannya belum ya, Mbak? Oh, belum. Belum ya. Jadi mungkin sekalian ditambahkan ya, teman-teman. Jadi kalau untuk laporan SPT, itu kalau laporan SPT tahunan 2022, berarti nanti penyampaian laporannya, periodenya itu di tahun 2023. Masa penyampaiannya mulai 1 Januari 2023, batas akhirnya 31 Maret 2023 untuk orang pribadi. Kalau untuk di sini ada status SPT. Status SPT normal sama pembetulan. Perbedaannya apa? Kalau normal, ini berarti SPT itu baru disampaikan pertama kali. Jadi belum pernah disampaikan sebelumnya.
Nah, untuk SPT tahunan ini sifatnya tidak bisa dihapus. Jadi kalau sudah dikirim, data yang sudah dikirim itu tidak bisa dihapus, tapi masih bisa dilakukan perubahan data. Namanya pakai SPT pembetulan. Jadi misalnya sudah, misalnya kayak Pak Mano kan tadi sudah menyampaikan SPT tahunan. Oh, kemudian kok ada ternyata data yang belum dilaporkan, terus saya mau menambahkan harta itu dalam laporan saya. Bisa nanti pakainya ini yang diklik yang pembetulan. Itu untuk nilai pembetulan atau angka pembetulan di sini mengikuti otomatis. Jadi ketika baru disampaikan SPT pertama kali yang normal, berarti nanti pembetulannya otomatis muncul angka 1. Kalau misal sudah dibetulkan 1 kali, ya berarti nanti di sini muncul 2, seperti itu. Kemudian kalau sudah terisi semua, bisa diklik selanjutnya. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini di lampiran 2 ya, lampiran 2. Lampiran 2 bagian A, itu isinya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi jangan salah teman-teman, kalau misalnya, ini kan kita bicara terkait karyawan ya. Jadi karyawan itu ada 2 kemungkinan. Mereka bisa mendapat bukti potong yang 1721 A1 atau A2, itu berarti tidak final. Kalau yang 1721 final, itu nanti ada keterangannya di bukti potong, itu adalah bukti pemotongan pajak final. Biasanya apa sih kalau yang PPh dipotong final ini? Biasanya kalau untuk karyawan contohnya honor. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terima bukti potong atas honor dan itu bukti potongnya final, rekamnya nanti di lampiran 2 bagian A di sebelah sini. Nah, ini nanti diklik tambah. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ketika kita klik tambah. Jadi untuk sumber atau jenis penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, itu dia sudah ada ketentuannya. Tentunya ketentuan ini mengacu di undang-undang ya. Jadi isinya adalah sumber dana penghasilan, ini nanti disesuaikan dengan yang ada di bukti potong. Kemudian untuk DPP atau penghasilan bruto, jadi kalau final itu dasar perhitungannya dari penghasilan bruto, bukan neto ya teman-teman. Terus untuk PPh terutang ya sesuai dengan PPh yang sudah dipotong. Ini terus kemudian jika semua sudah terisi dan sudah dipastikan benar, bisa diklik simpan. Nanti ketika ini ada data yang direkam, otomatis nanti di sini muncul. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke tab selanjutnya, yaitu pengisian daftar harta. Daftar harta ini ada di poin B. Jadi daftar harta di sini ketika kita melaporkan SPT itu bukan baru pertama kali. Jadi tahun lalu misalnya sudah laporan, terus tahun ini laporan, itu data yang harta yang tahun lalu itu bisa kita panggil lagi dengan menggunakan icon yang ada di harta pada SPT tahun lalu. Jadi harta pada SPT tahun lalu nanti ini diklik, kemudian akan muncul daftar harta yang dilaporkan pada tahun lalu. Nah, nanti daftar hartanya misalnya tidak ada perubahan, ya bisa dilanjut ke daftar utang. Tapi kalau misal ada perubahan, nanti di masing-masing item harta itu nanti ada pilihan untuk melakukan ubah. Seperti itu. Kalau misalnya ada data harta yang belum dilaporkan, mau laporan baru, caranya nanti diklik yang icon tambah. Nih, misalnya kita klik icon tambah, kemudian untuk kode harta itu diisi sesuai dengan, nanti sudah ada kode 3 digit angka di depan, kemudian untuk di sebelah kanannya ada jenis hartanya, nanti ada di next slide. Kemudian untuk nama harta diisi misalnya kendaraan, ya mobil, motor, seperti itu ya. Untuk tahun perolehan di sini adalah tahun pembelian, misalnya beli motornya tahun 2019, berarti nanti yang dibeli di sini adalah tahun 2019. Nah, untuk keterangan ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah semua terisi, nanti bisa kita klik simpan. Nah, ini nanti misalnya contohnya ketika tadi kita milih, ini contohnya di sini hartanya berupa tabungan dan juga berupa sepeda motor ya. Jadi berarti kalau kayak gini nih bacanya, harta berupa tabungan, nilai tabungannya itu per tahun 2022, untuk nilai saldonya itu ada di 2 juta.
keterangannya bisa diisi dengan keterangan bank, atau kalau bisa pun tidak diisi juga tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian kalau ini sudah terisi lengkap, kita bisa lanjut ke daftar hutang. Ada di poin C ya. Untuk hutang sama dengan harta, bisa ditarik juga datanya dari SPT yang tahun lalu. Kalau misalnya baru pertama, nanti kita bisa klik tambah sama kayak harta. Kemudian untuk pilihan hutang itu nanti isinya ada kode hutang, ada juga nama pemberi pinjaman, itu biasanya bisa dari bank atau leasing seperti itu ya. Kemudian untuk alamat pemberi pinjaman dan juga tahun pinjaman, misalnya tahun akad kredit rumah misalnya, kredit rumahnya tahun 2021 akadnya ya, berarti tahun peminjamannya 2021. Dan untuk jumlah ini apa ya, kekhasan dari jumlah utang yang tertulis di sini adalah jumlah utang yang belum terbayarkan sampai dengan posisi 31 Desember 2022. Jadi utang di sini nilainya setiap tahun pasti berubah ya. Karena kan kalau utang biasanya kita cicilannya setiap tahun. Misalnya kita utang 2021 500 juta ya, berarti nanti di 2023 seharusnya nilainya lebih rendah dari nilai yang dituliskan di awal. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol simpan, nanti contohnya seperti ini. Berarti ini Bapak ini pinjam ke Bank ADD. Nah, ini lokasinya ada di Balikpapan. Balikpapan ini berarti domisilinya Bank ADD ini ya. Terus untuk tahun pinjamnya dulu 2021. Untuk saldo hutangnya masih tersisa 10 juta per 31 Desember 2022. Kalau hutangnya sudah clear, oke, kita lanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan itu adalah daftar anggota keluarga. Untuk daftar tanggungan sama dengan harta dan juga hutang, bisa kita tarik datanya dari yang SPT tahun lalu. Kalau misalnya belum ada, nih ya, ini yang tahun lalu. Kalau misalnya belum laporan tahun lalu, atau misalnya ada penambahan anggota keluarga, misalnya nambah adik baru gitu ya, nah itu nanti bisa diklik tambah. Ini nanti kalau sudah terisi, untuk data yang diisikan di sini itu sama seperti data yang ada di kartu keluarga. Makanya tadi di awal disebutkan kalau mau laporan SPT tahunan, yang perlu disiapkan adalah bukti potong dari pemberi kerja, daftar harta, daftar hutang, dan juga daftar susunan anggota keluarga. Biasanya kita dasar atau pedomannya itu pakai kartu keluarga. Kemudian kalau sudah semua terisi, bisa diklik selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke data penghasilan. Di sini ada di bagian A, itu dia ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Tapi ini selain dari pemberi kerja ya, contohnya misalnya bunga, royalti, sewa, hadiah, misalnya ada misalnya karyawan ini menang undian motor, nah itu nanti masuknya ke sini. Ini yang nggak final. Ini itu yang nggak final. Ini final. Tidak termasuk yang dikenakan. Oh ya, mohon maaf. Ini yang tidak termasuk PPh final. Oke, sorry. Berarti yang selain hadiah yang kayak undian, misalnya hadiah atas lomba. Misalnya kan ada ya, misalnya karyawan ikut lomba buat paper, misalnya terus kemudian menang dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu dilaporkannya di situ. Kemudian kalau ini sudah terisi, kita lanjut ke poin B. Ke poin B di sini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini sebetulnya sama dengan yang ada di undang-undang. Di sini juga udah ada fieldnya masing-masing. Contohnya itu ada sumbangan, ada warisan, seperti itu. Nah, nanti untuk penghasilan-penghasilan ini tetap dilaporkan, tetap dimasukkan di SPT tahunan, walaupun nanti tidak ada pajak yang berutang atas penghasilan yang diperoleh. Kemudian kita lanjut ke bukti potong. Bukti potong itu tadi bisa yang 1721A1 untuk karyawan swasta, atau juga bisa yang 17A2 untuk yang PNS. Di sini kalau misal, jadi kadang ada pemberi kerja itu yang sudah terkoneksi dengan DJP online. Ketika pemberi kerja itu menerbitkan bukti potong atas nama karyawan, itu ada yang nanti kalau misalnya karyawan login ke DJP online, kemudian mau buat SPT,
setelah dia pilih tahun pajak, tadi itu kayak muncul dialog box atau peringatan yang intinya itu bilang kalau pemberi kerja ini sudah melakukan pemotongan. Apakah data dari si pemberi kerja ini mau dipakai apa enggak? Nah, itu nanti ada juga yang muncul seperti itu, tapi ada juga yang nggak muncul. Kalau misalnya nggak muncul, nanti seperti ini bisa kita tambahkan manual dengan tombol tambah. Untuk bukti potong, nanti data yang diperlukan seperti ini, dan data ini sudah ada semua di bukti potong. Jenis pajak nanti bisa dipilih PPh pasal 21. Kemudian untuk NPWP pemotong, itu dilihat di bukti potongnya, itu di situ nanti ada tulisan NPWP pemotong. Nah, yang dimasukkan ke sini adalah NPWP pemotongnya. Kemudian nanti bisa diklik tab, nanti dia otomatis di sini akan terisi. Contohnya misalnya ini sudah dipotong oleh PT punya Nyaraka. Ada yang namanya Raka nggak di sini punya PT ini? Ini PT punya Nyaraka. Untuk NPWP-nya nanti yang diketikkan sesuai dengan di sini NPWP bendaharawan atau NPWP pemotong. Kemudian ketika ini di tab, otomatis dia akan muncul namanya. Kalau misalnya namanya beda, nanti bisa dikonfirmasi ke pemberi kerja karena nama dan NPWP ini harus sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu nomor bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongan itu ada yang di nomor urut seperti ini ya, di poin paling atas. Ada juga kalau misalnya kita masih menemui bukti potong yang lama, itu dia tampilannya nanti untuk nomornya itu di bawah kop suratnya. Itu juga ada. Kemudian tanggal bukti pemotongan yaitu tanggal bukti pemotongan itu dibuat. Biasanya di bagian bawah dekat tanda tangan bendaharanya. Kemudian untuk jumlah pajak yang dipotong, nah ini pastikan misinya yang betul ya, misinya yang poin 19, jadi PPh 21 yang telah dipotong. Kadang ada mungkin yang misinya yang poin 18, kalau yang poin 18 ini PPh yang terutang, tapi kalau yang dipotong itu yang 19. Kalau sudah diisikan, bisa kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti untuk tab selanjutnya itu masuk ke halaman induk. Di halaman induk nanti kita di sini diminta status perkawinan. Status perkawinan ini fungsinya untuk menentukan PTKP ya. Jadi di sini tidak kawin atau kawin. Lanjut ke A. Nah, di sini kita sudah mulai pengisian yang berdasarkan dengan bukti potong 1721A1 atau A2. Jadi kalau sudah sampai di sini, kita harus pegang tuh tangan kanan megang keyboard, tangan kiri pegang bukti potong. Karena harus sama nanti datanya, kalau enggak biasanya terdapat selisih, kurang bayar dan sebagainya. Ini nanti penghasilan neto dalam negeri diisi juga penghasilan neto dalam negeri sesuai di bukti potongnya. Di sini ada di poin 14 ya. Berarti ini nilai yang dimasukkan yang 127.11.178. Kemudian untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, di sini tidak ada, diisi kosong. Kemudian yang kalau misal secara perhitungan, kalau pas kita masih kuliah ya Mbak Bulkis ini, otomatis terhitung sampai bawah. Gitu. Jadi untuk kesalahan penulisan atau kesalahan perhitungan itu sudah diminimalisir oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Kalau ini sudah terisi, kita bisa lanjut ke B. Untuk B ini nanti ada data penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak itu nanti adalah data penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. Jadi kalau misal kadang ketika kita acara TGTC atau TGTS itu masih banyak teman-teman yang bertanya ya. Jadi kalau penghasilan karyawan itu langsung dipajaki semua lah. Penghasilan saya cuma segini, tapi kok dipajakinya banyak seperti itu ya. Jadi di Indonesia ini ada namanya PTKP. PTKP itu kan seperti yang tadi dijelaskan Mbak Bugis, itu batas. Jadi ketika kita belum mencapai batas penghasilan yang dikenai pajak, otomatis kita tidak dikenai pajak. Tapi ketika kita mencapai batas yang dikenai pajak,
maka sebetulnya nilai yang dikalikan dengan tarif itu adalah nilai selisih antara penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak. Makanya kita sebutnya penghasilan kena pajak. Gitu. Istilahnya memang mirip-mirip ya teman-teman ya. Tapi yang dipakai untuk perhitungan tarif untuk SPT tahunan ini adalah penghasilan kena pajak. Ini misalnya PTKP-nya di sini contohnya tidak kawin, jadi minimal untuk diri sendiri tadi berapa? 54 juta. Jadi nanti di sini otomatis terisi 54 juta. Kalau nanti ujian ini dihafali dia berarti kalau TK berapa, TK 0 berapa, TK 1 berapa seperti itu. Kemudian ini nanti bisa dilanjut ke poin C. Penghasilan kena pajak, tekan poin C. Nah, untuk PPh terutang ini sendiri juga kalau misal kita ngitung manual di SPT yang lama kan kita ngitung manual, itu ngitungnya nanti pakai tarif progresif. Untuk aturan terupdate-nya sama, masih dasarnya pakai di Undang-Undang HPP. Itu kalau yang dulu kan 0 sampai 50 juta ya batasnya ya. Yang terbaru sekarang adalah lapisan pertama itu 0 sampai 60 juta. Itu tarifnya 5%, kemudian 60 sampai 250 itu 15%, terus 250 sampai 500 ya Mbak ya, sampai 500 itu 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, nah di atas 5 miliar itu berarti kenanya 35%. Jadi sebetulnya antara penghasilan dengan pajak itu dia garis lurus. Ketika penghasilannya semakin besar ya otomatis memang pajaknya akan semakin besar. Tapi ketika penghasilannya semakin kecil ya maka pajaknya juga semakin kecil. Itu kita berdasarkan asas keadilan di perpajakan. Nanti kalau di aplikasi ini sudah lagi-lagi diakomodir di aplikasi, jadi dia otomatis terhitung. Kemudian kalau sudah terhitung nanti dia akan muncul nilainya di bagian PPh terutang. Kemudian lanjut ke poin D, ini di sini ada kredit pajak. Kredit pajak itu adalah pajak kalau untuk karyawan adalah pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja. Nilai yang ada di sini itu otomatis muncul ketika kita merekam bukti potong di awal tadi. Jadi nilai ini akan muncul. Kemudian kalau misalnya ada pembayaran sendiri oleh karyawan, bisa diisikan di sini. Tapi seharusnya normalnya ketika karyawan itu hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja, baik satu ataupun lebih, nilainya antara PPh terutang dengan kredit pajak itu selalu sama. Jadi nanti untuk status SPT-nya adalah nihil. Nah ini kita lanjut ke E. Di sini statusnya nihil. Jadi untuk status SPT itu nanti ada 3, teman-teman. Ada nihil, ada kurang bayar, ada juga lebih bayar. Kalau nihil itu berarti antara yang terutang dengan kreditnya itu sama. Jadi selisihnya 0. Kalau kurang bayar berarti yang terutang lebih besar daripada kreditnya. Kalau lebih bayar berarti kebalikannya ya. Kredit pajaknya atau yang dipotong atau dipungut itu lebih besar daripada terutang. Kemudian ini bisa dilanjut di poin E. Di sini nanti juga bisa lanjut ke nanti ada yang centangan surat pernyataan deh. Poin ini lanjut ke pernyataan. Jadi nanti ini bisa diklik, kemudian nanti akan muncul di bagian bawah itu pernyataan. Jangan lupa nanti sebelum dilanjut di pernyataannya itu diklik centangnya dulu. Kalau enggak nanti SPT-nya tidak bisa tersubmit dengan sukses. Nanti kalau misalnya sudah dicentang, tahap selanjutnya yaitu minta kode verifikasi. Minta kode verifikasi, oh ini pernyataannya nanti dicentang, kemudian selanjutnya. Nah, setelah selanjutnya ini pengisiannya sudah selesai, tapi bukan berarti pengisian selesai itu SPT sudah dikirimkan ya teman-teman. Jadi untuk SPT itu belum dikirimkan, tetapi masih perlu kita kirimkan lewat permintaan kode verifikasi. Ini nanti bisa diklik tombol tampilkan di sininya. Nanti ada pilihan. Untuk kode verifikasi bisa dikirim ke email atau bisa dikirim ke nomor handphone.
Nanti kalau misalnya klik ke email ya berarti dicek di emailnya. Kalau masuk ke nomor HP ya berarti dicek melalui SMS gitu. Klik OK. Nah, nanti kalau kita cek email, akan muncul email dari e-filing@pajak.go.id. Ini isinya kode verifikasi. Pastikan server kodenya itu sama dengan yang ada di sini tadi. Yang di bawah ini, yang bawah tombol kuning ini ya. Kalau misalnya sudah sama, nanti kode verifikasinya yang tengah, yang B4A148 ini kita isikan di field yang tadi. Nah, di sini. Ketik kode verifikasi. Kalau sudah dimasukkan kode verifikasinya, kita klik kirim SPT. Kalau sudah dikirim SPT, nanti akan muncul apa ya, ini permintaan untuk survei sebetulnya. Jadi untuk pengisian SPT melalui e-filing ini, apakah wajib pajak sudah puas dengan aplikasi yang kita sediakan atau tidak puas, nanti dipilih. Kemudian kalau sudah, nanti akan muncul tanda terima SPT. Tanda terima SPT itu nanti otomatis terkirim ke email yang didaftarkan. Nanti tampilannya seperti ini. Ini seperti yang tadi ini ya, yang tadi ditampilkan oleh Pak Marno ya. Ini. Jadi untuk tanda terimanya seperti itu. Sampai sini mungkin bingung apa paham? Apa malah ini ya, terus aku kenapa ya belajar harus ngitung jelimet kalau nanti pakai aplikasi gitu ya. Gak apa-apa, karena aplikasi ini pun yang buat juga manusia, dan manusianya ini juga dulunya juga sama seperti kita belajar manual untuk terkait pengisian SPT. Jadi ketika kita tahu pedoman SPT sesuai perhitungan di undang-undang, itu nanti ketika aplikasinya ada yang misalnya nilainya nanti munculnya kok beda, nah itu nanti kita bisa mengkoreksi juga. Loh ini kok beda, berarti ada pengisian yang belum tepat, seperti itu. Kalau untuk karyawan sendiri ya itu tadi ya, kalau yang memang belum pernah laporan secara online memang masih bisa untuk pengisian SPT manual. Tapi kalau yang sudah online itu pengisiannya sudah tidak bisa lagi manual. Dan kalau untuk di wilayah Semarang sendiri, mayoritas untuk karyawan itu sudah semuanya melalui e-filing. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi pernah saya singgung terkait aplikasi SPT, ini sekarang untuk aplikasi SPT kan sudah ditutup. Nah, terus gimana kalau yang dulu laporannya pakai ISPT? Nggak apa-apa, yang dulu laporannya pakai ISPT sekarang diubah ke ini apa ya, bisa dibilang aplikasi sendiri atau enggak ya? Ini menu ya sebetulnya, menu e-form. Jadi sama-sama laporannya masih lewat DJP online, tapi untuk menunya beda. Kalau yang tadi e-filing itu untuk karyawan, untuk 1770S atau SS. Kalau untuk yang UMKM, usahawan, pekerjaan bebas, pokoknya yang selain karyawan, itu dia pakainya 1770. Nah, di sini nanti ini yang biasanya lebih jelimet dibanding yang SS atau S tadi ya. Kalau di sini kita nanti sumbernya soalnya ada banyak data-data yang dibutuhkan. Nah, langkah-langkah yang perlu disiapkan apa aja? Ini tahapan pelaporannya ya. Jadi nyiapin dulu dokumennya. Jadi jangan sampai pas kita udah login, nanti datanya belum ada, belum tersedia di meja. Akibatnya kenapa? Akibatnya nanti biasanya di JP online ini dia ketika kita terlalu lama login dia akan set and time out dulu. Jadi kayak kita harus ngulang lagi dari awal. Pastikan dokumennya sudah tersedia dulu. Tuh. Kemudian, nah untuk data yang perlu dipersiapkan, kalau ini kita fokusnya ke usahawan ya. Misalnya nanti teman-teman lulus dari Unisuka, kemudian teman-teman merintis usaha, misalnya punya franchise atau sekarang mungkin yang kekinian kedai kopi mungkin ya, misalnya nanti jadi pemilik kopi apa ya, saingannya kopi kenangan gitu mungkin ya nanti ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai SPT yang 1770. Tadi di awal disebutkan bahwa dokumen yang harus disiapkan adalah yaitu tambahannya dokumen terkait pencatatan penghasilan bruto yang diperoleh setiap bulan dalam tahun yang mau dilaporkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita selaku usaha kita lakukan pencatatan. Jadi kalau orang pribadi kan nggak wajib pembukuan ya. Jadi wajibnya pencatatan. Pencatatan paling sederhananya nanti seperti ini. Di bulan Januari
itu kita dapat omsetnya berapa. Kemudian Februari berapa sampai dengan Desember. Nah, untuk perhitungan pajaknya sendiri, kalau UMKM, itu kan dia tarifnya dikenakan tarif final. Kalau tarif final itu hanya dikenakan sekali dan pada saat penghasilan itu diperoleh. Dan itu pun dihitung dari penghasilan bruto. Dalam hal ini berarti dari omset ya. Omset itu berarti kotor. Misalnya kita jualan kopi, ya berarti berapa cup yang kita jual, itu harganya misalnya satu cupnya 10.000, kita berhasil menjual 12 cup gitu. Berarti kan nanti penghasilan brutonya ya berarti 120.000 gitu. Kemudian ini lagi-lagi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada aturan terbaru. Jadi kalau dulu UMKM ini mau penghasilannya berapapun dalam 1 tahun itu langsung dikenakan pajak 0,5%. Tapi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu diperingan karena kita dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ya PEN, program PEN itu untuk UMKM itu diberi batas 500 juta untuk 1 tahun. Jadi kalau wajib pajak itu orang pribadi, ini khusus untuk orang pribadi ya. Orang pribadi, kemudian penghasilannya dalam 1 tahun, kumulatifnya itu belum sampai 500 juta, maka tidak dikenakan PPh yang 0,5% lagi. Jadi beda dengan tahun 2021 untuk update UMKM-nya seperti itu. Nah, cara perhitungannya gimana? Untuk cara perhitungannya nanti seperti ini. Misalnya, ini udah ada ya omset dari Januari sampai Desember. Di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, ternyata kalau kita hitung kumulatifnya, itu penghasilannya masih di angka 463.683.900. Berarti kan ini masih di bawah 500 juta. Maka nanti untuk pajak yang dikenakan itu masih 0, karena dia masih di bawah batas. Seperti itu. Kemudian ketika Juni nanti dia ternyata kumulatifnya sudah mencapai 560 juta. Maka atas selisih dari omset kumulatif dengan batas itu nanti dikenakan pajak 0,5%. Ini untuk perhitungannya di bagian catatan. Bagian omset yang kena pajak kumulatif lebih dari 500 juta itu adalah selisihnya. Jadi 60 juta sekian dikalikan dengan 0,5%. Ketemunya nanti 302.805. Nah, ini untuk pas di bulan peralihannya aja yang selisihnya. Kemudian nanti yang di bulan Juli itu omsetnya bisa langsung dikalikan 0,5%. Atau kalau misalnya hitungnya masih dari penghasilan kumulatif, ya sama penghasilan kumulatifnya dikurangi 500 juta, kemudian dikalikan 0,5%. Begitu selanjutnya. Sampai nanti kita dapat data penghasilan omset atau penghasilan bruto selama 1 tahun, dan juga pembayaran PPh final 0,5% untuk 1 tahun. Untuk PPh final ini sifatnya beda dengan yang tadi karyawan. Kalau karyawan itu tidak ada melakukan pembayaran PPh sendiri. Mereka sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerjanya. Kalau untuk usahawan, karena mereka nggak ada yang motong, nggak ada yang mungut, ya berarti mereka setor sendiri. Setornya pakai buat kode billing, kemudian dilakukan pembayaran. Tuh. Kemudian data selain penghasilan itu ada daftar harta, daftar hutang, sama daftar keluarga. Sebetulnya ini kalau untuk daftar harta, hutang, dan keluarga ini masih mirip dengan yang form 1770S ya. Kalau yang SS tadi cukup nilainya aja, tapi kalau untuk yang S dan juga yang 70, kalau saya nyebutnya 70 polos karena nggak ada S-nya atau nggak ada SS-nya gitu. Yang 70 polos ini nanti kita butuh rincian tahun perolehan juga nilai perolehan. Sama, yang utang juga sama kayak tadi, keluarga juga masih sama dengan tadi untuk penjelasannya. Selanjutnya sama, untuk cara pelaporannya masih sama di websitenya pajak di djponline.pajak.go.id atau bisa ke www.pajak.go.id. Sini nanti kita login. Untuk loginnya ya sama kayak tadi ya, pakai NPWP, password, terus kemudian salin kode keamanannya, kemudian kita login. Untuk sampai di sini sih sama, masih sampai tampilan sama. Kemudian nanti, oh iya ini
pemodelan nanti di akhir aja kali ya. Ini kita laporan dulu. Nah, nanti perbedaannya ada di sini. Kalau tadi kita setelah menu lapor kita lari ke menu e-filing, kalau sekarang kita pilihnya yang menu e-form yang di sebelah kiri. Nah, nanti pilih yang menu e-form. Kemudian nanti teman-teman bisa buat SPT. Nah, di sini tadi pertanyaannya sama untuk pertanyaan pertama dengan yang form yang tadi ya, yang e-filing. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Maka jawabannya ya. Jika nanti kita pilih ya, maka dia akan muncul icon e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Ini nanti bisa kita klik. Kemudian untuk tahun pajaknya juga sama, dipilih sesuai tahun pajak yang dilaporkan. Untuk isian bawahnya, menurut saya nggak usah ada yang diubah. Nanti kita langsung aja kirim permintaan. Jadi nanti yang ketika kita kirim permintaan, ini outputnya ada dua. Satu namanya kode verifikasi, itu otomatis kirim ke email. Satu lagi file PDF yang otomatis terunduh ke PC atau laptop yang digunakan. Sudah, status normal kebetulan masih sama dengan yang tadi. Nah, untuk kode verifikasinya itu bisa milih juga, bisa lewat SMS atau lewat email. Nah, ini nanti kalau kita sudah tekan kirim permintaan, maka nanti akan muncul notifikasi sukses terunduh dan juga terkirim untuk kode verifikasinya. Nah, mungkin nanti di sini ini yang agak mulai agak ini ya. Untuk aplikasi e-form ini memang saat ini kan nanti file yang terunduh tentunya PDF. Untuk PDF itu memang belum bisa diakses oleh semua PDF reader. Hanya bisa diakses dengan Adobe Acrobat Reader DC. Dan untuk kalau misalnya teman-teman belum ada aplikasinya di PC atau di laptopnya, itu kita juga sudah menyediakan untuk installernya. Di yang tadi sampingnya buat SPT itu ada unduh SPT unduh installer PDF readernya. Nanti teman-teman bisa install aplikasinya dari situ. Bisa diunduh. Nah, form nanti yang otomatis terdownload ke PC atau ke laptop itu nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Untuk aplikasi ini hanya bisa dibuka dengan tadi ya, Adobe Reader PC. Ketika kita buka nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk pengisian SPT form ini atau yang 1770 bolos ini agak sedikit berbeda dengan S atau SS. Kalau yang SS tadi kita ngisinya dari depan, kalau yang 70 ini kita ngisinya dari halaman paling belakang. Halaman paling belakang itu di lampiran 4. Di lampiran 4 di sini ada daftar harta, daftar kewajiban, dan juga daftar susunan anggota keluarga. Untuk pengisiannya mungkin saya skip aja karena ini masih sama dengan yang 1770 SS, hanya tampilannya aja yang beda. S. Nih misalnya kode harta kayak sama ya kayak tadi ya. Totalnya. Nah ini jadi kadang ada yang bingung ketika laporan pas laporan penghasilan mungkin datanya lengkap lah. Pas ketika mau laporan harta, saya bingung nih mau laporan harta apa aja gitu kan. Ternyata harta ini juga kalau misalnya teman-teman bingung itu sudah ada panduannya, kode dan daftar hartanya itu sudah ada. Misalnya contohnya kayak uang tunai, tabungan, giro, deposito, kas juga bisa. Atau mungkin ada yang ketika punya usaha, mungkin punya piutang, itu juga termasuk di harta. Untuk daftar harta yang masuk kategori investasi ini ada saham, obligasi, reksadana, dan juga bisa juga investasi lainnya. Nah, yang paling sering diisikan itu nanti biasanya di sini. Ini ada alat transportasi, sepeda motor, mobil, alat transportasi lainnya. Mungkin ada teman-teman yang punya apa ya? Kalau yang enggak sepeda motor, mobil. Misalnya penyewaan ini nih, penyewaan apa tuh becak, bisa juga dimasukkan ke alat transportasi lainnya. Terus untuk harta tidak bergerak, ya sama, ini di bawahnya ada tanah dan atau bangunan. Tanah atau bangunan pun ini nanti dibedakan sesuai dengan kodenya. Ada yang khusus untuk tempat tinggal aja, ada juga yang untuk usaha, ada juga yang
lahan yang digunakan untuk usaha. Kemudian harta bergerak, ini contohnya ada logam mulia, bisa berupa emas batangan, bisa juga perhiasan, seperti itu. Batu mulia, barang-barang seni, sampai peralatan elektronik atau furniture itu juga bisa dimasukkan. Gimana kalau misalnya kita menghadapi wajib pajak, kemudian ada yang tanya, Mbak, saya punya kulkas, mesin cuci, AC, biasanya kita arahkannya di gelondong satu, jadi furniture rumah tangga gabung jadi satu, daripada kita harus menginput banyak barang gitu, bisa itu boleh dijadikan satu. Tapi kalau kayak sepeda motor, mobil ya sendiri-sendiri baru BPKB gitu ya. Kemudian ini untuk daftar kewajiban itu sama kayak yang di S tadi, itu sama kayak daftar hutang. Jadi ini contoh pengisiannya sama seperti tadi. Untuk hutang ini bisa dari sini nih, hutang bank, lembaga keuangan bukan bank, ini bisa KPR, leasing kendaraan, bisa juga utang dari sisi kartu kredit atau utang afiliasi misalnya punya usaha ya. Kemudian nanti ada juga tuh wajib pajak yang tanya, lah kalau saya utang sama Pak D gimana? Bisa dimasukkan ke utang lainnya. Untuk daftar anggota keluarga sama, di sini diisikan sesuai dengan yang terdaftar di kartu keluarga. Untuk NIK ini diisi ya teman-teman. Kadang ada yang isinya ditembak diisi 00 semua, padahal itu sebetulnya tidak sesuai ketentuan. Harusnya diisi sesuai dengan KTP yang sebenarnya. Ini yang lampiran 4 udah selesai, kita lanjut ke lampiran 3. Cara pindah ke lampiran 3-nya gimana, Mbak? Caranya nanti di atas itu ada tombol sebelumnya dan sesudahnya, selanjutnya. Jadi nanti ini kita bisa gerakkan tombol itu. Ini untuk lampiran 3 itu isinya daftar penghasilan final. Karena ini tadi ceritanya kita usahawan dan kita punya omset peredaran bruto yang sudah kita hitung di awal tadi, maka nanti ini kita masukkan di poin 16. Nah, ini daftar yang tadi ya. Jadi daftar yang tadi itu ketika kita klik yang PP 46 ini, nanti kita centang di sini. Itu nanti kita akan otomatis diminta untuk mengisi rekap ini di dalam PDF. Jadi sudah ada formatnya, kita kayak ketik ulang gitu. Kalau misalnya nanti sudah selesai terisi yang rekapnya, dia nilai yang 1 miliar ini otomatis terisi. Kemudian kalau untuk e-form, ini kuncinya adalah satu, pastikan tidak ada kolom yang masih berwarna merah muda. Karena kalau masih warna merah muda itu artinya berarti dia wajib diisi tapi belum ada isinya. Kalau kolom yang warnanya oranye, apa nih, oranye maupun kuning? Kuning. Kolom yang warnanya kuning ini artinya kolom itu otomatis terisi by system. Gitu. Isinya dari mana ya? Berdasarkan lampiran-lampiran yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian, nah nanti seperti ini untuk pajak finalnya. Kalau misalnya sama kayak yang S, misalnya untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bisa dimasukkan ke kolom yang penghasilan tidak kena pajak. Mohon Kemudian maaf, kalau Kak, izin menyampaikan waktu pemaparan materi kurang 15 menit lagi. Oke, makasih Mbak Novita ya. Kemudian ini bisa kita klik selanjutnya. Di sini itu nanti datanya adalah data pemotongan. Kalau misalnya dia karyawan, tapi dia juga punya usaha, seperti yang tadi Mbak Bukis jelaskan, nanti bisa juga seperti itu. Yang penting pakai formnya 1770. Bukti potongnya nanti kita input di lampiran 2. Di lampiran 2 ini nanti sama, data yang dibutuhkan itu sesuai dengan yang ada di bukti potong. Iya, untuk tampilannya sama. Kemudian kita bisa klik selanjutnya yang halaman ini. Oke, ketika kita klik selanjutnya nanti akan otomatis berpindah ke lampiran 1. Di lampiran 1 itu nanti ada di sini perhitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, ini jangan lupa di bagian di bawah tahun pajak. Ini nanti kan di sini ada pilihan pembukuan sama pencatatan. Nah, di pilihan pembukuan sama pencatatan itu diklik yang pencatatan agar nanti kita bisa memasukkan penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan bebas atau jasa.
Yang mungkin di sini yang pekerjaan bebas contohnya kayak dokter gitu ya. Jadi nanti nilai penghasilan yang tidak ada bukti potongnya, yang bentuknya rekap atau yang ada bukti potongnya juga bisa itu nanti di total. Kemudian penghasilan brutonya itu dimasukkan ke sini. Di sini ada norma. Jadi kalau untuk pekerjaan bebas itu untuk perhitungan penghasilan netonya boleh diperkenankan menggunakan norma. Untuk tarif norma sendiri ini beda-beda. Nanti ada daftar tarifnya. Contohnya misalnya kalau untuk dokter kemudian di Semarang, berarti dia pakainya 50% atau 51 tergantung lokasi kotanya. Kalau misalnya 50%, berarti nanti penghasilan netonya hanya terhitung 50%. Nah, ini sudah sampai di lampiran Indo. Di lampiran Indo nanti yang kolom kuning-kuning ini otomatis terisi dari pengisian kita di sebelumnya. Itu untuk PTKP di sini dipilih sesuai dengan kondisi wajib pajak. TK untuk tidak kawin, K untuk kawin, K1 untuk kawin yang bergabung dengan istri. Untuk tombol di bawahnya ini bisa diisi dengan jumlah tanggungan. Nanti otomatis untuk nilai PTKP akan muncul di poin 10. Misalnya ini K1 54 untuk diri sendiri, untuk kawinnya berarti 4,5 karena ketambahan istri, terus tambah 1 anak jadi tambah 4,5 lagi. Nanti totalnya 63 juta. Kalau sudah nanti di bagian bawah dicentang karena kita sudah melampirkan penghasilan bruto, maka ini nanti disilang. Kemudian tanggal pelaporan jangan lupa tanggal hari di saat kita menyampaikan pelaporan SPT. Nah, kalau sudah selesai semua nanti tinggal diklik submit. Nah, ini kirim formulir SPT. Nanti kirimnya kalau yang ini mungkin agak sedikit beda dari yang tadi. Ini nanti kirimnya lewat PDF-nya. Jadi ketika di halaman terakhir PDF itu nanti kita akan diminta untuk mengupload rekap penghasilan bruto. Kemudian nanti diminta untuk mengisi kode verifikasi. Kode verifikasi ini nanti dicek di email atau di SMS. Jadi nanti dia kode verifikasinya dimasukkan di sini. Misalnya ini ya, nanti kode verifikasi yang masuk ke email itu seperti ini. Kode uniknya ini kita salin ke sini, kemudian klik submit. Kalau sudah diklik submit, nanti pastikan SPT-nya itu berhasil disimpan atau berhasil disampaikan. Nah, nanti pastikan harus muncul notifikasi atau dialog seperti ini. Submit SPT berhasil, nanti bisa kita klik OK, kita cek di email untuk bukti pengiriman elektronik itu sudah bisa masuk. Gitu. Untuk pengiriman emailnya masih sama dengan yang tadi. Nah, nanti tanda terimanya seperti ini. Sama dengan yang 1770S atau yang SS tadi ya. Gitu. Nah, SPT ini harus diisi dengan benar, lengkap, dan juga jelas. Benar berarti perhitungannya benar, lengkap itu berarti semua komponen yang harus diisi sudah terisi, dan jelas itu berarti kayak misalnya pengisian harta tadi ya, hartanya jelas, maksudnya nggak yang ngawang logam mulia ya, tulisnya logam mulia, kan harusnya ada ini apakah emas batangan atau emas perhiasan seperti itu. Oke, mungkin itu kalau untuk tutorial SPT tahunannya ya. Untuk yang karyawan dan juga yang usahawan. Ini tagline kita dari Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Kuat, Indonesia Maju. Karena diharapkan dengan pajak kita yang semakin kuat, otomatis pembangunan Indonesia juga akan semakin maju seperti itu. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Misalnya belum bisa ikut serta di pembayaran pajak, paling nggak bisa menyebarkan informasi atau ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke masyarakat luas, minimal ke keluarga masing-masing gitu ya. Itu mungkin itu Mbak Novita dari saya dan juga Mbak Bulkis. Untuk kendalinya saya kembalikan ke Mbak Novita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bulhi Bulkis dan Kak Gervi Lakstika atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, itu tadi materi kita hari ini ya. Gimana nih teman-teman? Keren kan? Semoga ilmu
yang bermanfaat tadi dapat teman-teman serap dengan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan untuk kegiatan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini, saya buka satu termin dengan 3 pertanyaan. Cara bertanyanya dengan raise hand atau angkat tangan, yang kemudian saya tunjuk satu persatu. Sebelumnya, penanya diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta menyebutkan asal instansi. Dan dimohon kepada penanya dapat berikan pertanyaan dengan perlahan, dikarenakan nantinya pertanyaan tersebut akan dicatat oleh notulensi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau mengangkat tangan terlebih dahulu. Sesi tanya jawab saya mulai. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nabila. Saya bacakan ya. Selamat pagi, saya Nabila, izin bertanya, jika pengisian SPT tahunan OP tidak yakin dan melakukan pembetulan di KPP, apakah bisa nggih? Dan berapa maksimal pembetulan SPT tersebut? Terima kasih. Gimana ini? Ini mau langsung dijawab atau di-keep dulu, Kak? Oh, baik, langsung dijawab aja nggak apa-apa, Mbak. Baik. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nabila untuk pertanyaannya. Jadi kalau sudah mengisi SPT sendiri, kemudian merasa kok kayaknya ada yang belum benar, semua pembetulan bisa atau tidak. Tadi sudah disampaikan Mbak Gervi bahwa selama SPT itu belum disubmit, itu masih bisa diubah. Bahkan setelah SPT tersebut disubmit, kan kalau kita pertama kali lapor namanya SPT normal. SPT pembetulan dari KPP juga. Kemudian berapa maksimal pembetulannya? Jadi untuk pembetulan SPT itu kan diatur di Undang-Undang OP ya, pasal 8 itu bahwa SPT itu masih bisa dibetulkan. Jadi sepanjang belum ada pemberitahuan pemeriksaan dari KPP terdaftar, teman-teman masih bisa melakukan SPT pembetulan seperti itu. Jadi nggak ada batasannya maksimal berapa kali. Itu apakah sudah cukup jawabannya, Mbak Nabila? Terima kasih, Kak Buli. Untuk Kak Nabila, apakah masih kurang jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Dari Kak Nabila ada pertanyaan lagi. Keluar untuk WP badan apakah juga sama, Kak? Bagaimana nih, Kak? Ya, kalau untuk WP badan prinsipnya sama. Jadi SPT yang sudah masuk masih bisa dibetulkan dan batas pembetulan itu tidak ada. Yang penting SPT-nya belum diperiksa. Itu aja sih. Yang perlu diingat bahwa batas waktu Maret dan April itu berlaku untuk SPT normal ya. Jadi yang penting SPT normalnya, SPT yang pertama itu disampaikan dulu sebelum batas waktunya. Nah, kalau setelah itu mau menyampaikan pembetulan, itu tidak ada jangka waktunya, yang penting belum diperiksa. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Buli. Semoga jawaban tadi dapat diserap dengan baik
oleh Kak Nabila. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Vita dipersilakan. Raise hand tapi dia nulis di chat juga. Mungkin pertanyaannya sama kayak yang di kolom chat ya, Kak Vita Nurhayati mungkin ya, ini sama ya dengan Kak Vita NH ya? Iya, sama Kak. Pertanyaannya sama. Sama ya? Oke. Iya. Mungkin saya jawab dari Nomor 1. chat aja ya. Karena ini kayaknya pertanyaannya kayak ujian ini. Ada nomornya, terus rinci. Tak jawab satu-satu dari nomor 1 ya. Bagaimana pelaporan SPT tahunan OP suami istri gabung NPWP-nya, kemudian status pekerjaan sebagai karyawan, sama-sama memiliki bukti potong dengan penghasilan di atas 60 juta. Oke. Jadi K1, oke. K1 berarti PTKP-nya ya. Kalau gini, kita lihatnya satu yang perlu dipastikan adalah NPWP-nya gabung atau sendiri-sendiri. Kalau misalnya NPWP-nya gabung, artinya NPWP gabung itu nomornya sama, walaupun dia punya 2 kartu yang berbeda. Tapi kalau nomornya sama, itu kita namanya NPWP gabung. Kalau NPWP-nya gabung, itu maka pengisiannya jadi satu SPT. Kemudian untuk penghasilan yang dari bukti potong istri, itu nanti dimasukkan sebagai penghasilan final. Kalau misal tadi kita lihat di SPT tahunannya, di poin daftar yang PPh final, itu nanti dia ada kolom tersendiri penghasilan istri dari satu pemberi kerja di bawah itu kolomnya. Di lampiran 1770 apa S? Yang S itu berarti di lampiran 2. Kalau yang E kan ini karyawan suaminya, berarti kan kita pakainya 1770 S karena dia penghasilannya di atas 60. Kemudian untuk penghasilan istri dia dimasukkannya bruto. Jadi yang ada di bukti potongnya itu dimasukkan sebagai penghasilan final di lampiran 2 SPK 1770S gitu. Kalau untuk PTKP ya dia mengikuti ya, karena kalau untuk karyawan ini kan PTKP juga sudah tercantum di bukti potong, otomatis nanti perhitungannya sama persis dengan yang ada di bukti potong. Kalau misal ini penghasilannya di atas 60 juta, terus PTKP-nya K1, dan itu tergantung penghasilannya itu berapa. Kalau dikurangkan dengan PTKP masih sisa atau tidak, itu nanti tergantung dengan jumlah penghasilannya. Tuh. Jadi kalau karyawan belum tentu ketika dia memiliki penghasilan lebih dari 60 juta, itu dia pasti di atas PTKP. Ada juga kan yang PTKP-nya lebih dari 60 ya. Kalau 54 sendiri, kayak misalnya tadi yang menikah dengan tanggungan 1 anak aja, dia kan PTKP-nya udah 63 juta. Jadi ada kemungkinan SPT-nya memang tidak ada pemotongan pajak karena dia masih di bawah PTKP gitu. Itu untuk nomor 1. Terus untuk nomor 2, kalau suami istri gabung NPWP-nya, kemudian status pekerjaan karyawan, istri dapat bukti potong, sedangkan suami tidak dapat bukti potong dari tempat kerjanya. Oke, kalau kayak gini sama Mbak dengan yang poin 1. Bedanya di data penghasilan suami berarti nanti ini diisi karyawannya ini juga, yang suami ini juga karyawan gitu ya? Sama-sama karyawan tapi tidak dapat bukti potong yang satu gitu ya? Kalau yang satu nggak dapat bukti potong, pertama yang harus dilakukan adalah konfirmasi dulu ke pemberi kerja. Karena sebenarnya kalau kita sebagai karyawan, itu nanti pemberi kerja ada kewajiban untuk memberikan bukti potong ke kita. Jadi dipastikan dulu memang nggak ada bukti potong atau memang karena belum terima seperti itu. Kalau misalnya ternyata nggak ada bukti potongnya, maka kayak tadi syaratnya yang diformulir, kalau misal dia tidak ada bukti potong, berarti dia nanti pakainya yang form 1770 karena kan nggak ada dasar untuk pemotongannya. Untuk penghasilan yang diterima suami nanti dihitung sesuai isian yang di 1770. Jadinya gitu ya kalau nggak ada bukti potongnya.
Untuk penghasilan istri tetap sama, ketika dia istri ini bekerja di satu pemberi kerja, kemudian dia dapat bukti potong, maka nanti masuknya ke penghasilan final. Seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga atau pertanyaan ketiga, suami istri gabung NPWP dengan pekerjaan sebagai karyawan, sama-sama tidak memiliki bukti potong dan penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, ini kita lihat dulu penghasilannya ini yang di bawah 60 juta. Ini apakah total dari si istri dan juga suami atau gimana? Karena kalau suami istri itu NPWP-nya gabung, prinsipnya kalau NPWP gabung, maka si istri ini sifatnya bisa dianggap sebagai pelengkap dari penghasilan suami. Jadi data utama yang kita perhitungkan adalah data suami. Kalau misalnya suami istri sama-sama tidak punya bukti potong, misalnya istrinya dapat penghasilan setahun 20 juta, terus yang laki-laki 30 juta, di total 50 juta, kan masih di bawah 60. Kalau masih di bawah 60, maka pelaporannya bisa pakai yang SS. Kalau yang SS kan pakainya penghasilan bruto, tidak mewajibkan adanya bukti potong. Tapi kalau ternyata ini digabung kok nilainya katakanlah 70 juta, nah, maka dia tidak bisa menggunakan yang S. Karena kalau yang S ini wajib ada bukti potong. Maka dia nanti kalau nggak bisa pakai S, diarahkan pakai 1770 polos. Seperti itu. Mungkin gitu kalau untuk yang Mbak Vita ya terkait pertanyaan. Ini ada notes-nya soalnya Mbak untuk Mbak Girvi. Jadi pertanyaan yang bawah nanti untuk Mbak Bulkis. Gitu. Maaf Mbak, mau menanyakan kembali untuk Mbak Gervi dulu ya Mbak. Iya, gimana? Mbak itu kan tadi saya share screen ke panitia ya Mbak, terkait yang poin 1. Poin 1, pertanyaan nomor 1 ya. Sama poin 1. Oke. Dan itu kan itu contoh real untuk penghasilannya Mbak. Jadi ada suami istri, dua-duanya dapat bukti potong. Sama-sama karyawan, terus untuk yang suami itu penghasilannya 141 sekian, dan istri itu 42 sekian. Nah, itu kan kemarin saya coba ngerinci ya Mbak, kurang lebihnya kan perhitungannya seperti itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah seperti itu atau bukan. Terus terkait pelaporannya itu, kan untuk istri kan nanti masuknya di kolom final nih Mbak. Nah, iya, kalau gabung ya. Ya, untuk gabung. Terus selanjutnya kan ada pengisian yang untuk suami itu. Nah, setelah itu bagian berapa saya lupa. Terus sehabis itu nanti kan ada yang kolom terakhir itu Mbak, yang setelah PPh terutangnya suami bukti potongnya dimasukkan, kan lanjut ke lampiran berikutnya. Nah, itu untuk lampiran berikutnya apakah dari yang penggabungan itu atau tetap dari yang suami untuk bruto dan lain-lainnya. Terus untuk poin 1 itu apakah nanti tetap nihil atau apakah terjadi kurang bayar ya Mbak? Karena digabungkan tadi. Oke, itu nomor 1. Iya. Satu-satu ya, biar nanti nggak ke skip ya. Kalau pertanyaannya seperti itu tadi, kita kembalikan lagi ke konsep awalnya ya. Jadi konsep awalnya kan ini suami istri kan gabung. Berarti satu NPWP-nya si suami dan istri ini satu nomor gitu ya. Iya, satu nomor. Oke, satu nomor. Kemudian kedua, si suami dan istri ini statusnya sebagai karyawan, betul ya? Iya, betul, karyawan. Berarti kalau karyawan dan dia tidak kalau karyawan itu kan berarti dia bekerja di pemberi kerja. Jadi nanti dia dianggap penghasilannya itu sudah dipotong oleh pemberi kerja seperti itu ya. Jadi kalau statusnya, jadi syaratnya gini, kalau SPT itu kita nggak bisa mengeneral, oh kalau dia karyawan gabung kemudian perhitungannya seperti ini, kalau misalnya ini seperti ini, nggak bisa. Memang kalau untuk PPh 21 ini kita lihatnya harus per case, per kasusnya seperti apa. Kalau misalnya tadi kasusnya NPWP-nya 1, kemudian dua-duanya karyawan, itu masih bisa pakai yang S. Jadi tidak perlu melakukan perhitungan yang ini, yang kalau di Excel itu perhitungan yang ketiga, yang gabungan. Jadi perhitungan gabungan ini nanti dihitung atau dilakukan ketika NPWP-nya itu berbeda
Terus kemudian baik suami atau istri ini sama-sama pekerjaan bebas. Misalnya suaminya ini dokter, kemudian istrinya pengacara, misalnya atau notaris biasanya gitu ya. Nah itu berarti nanti dilakukan perhitungan dengan memperhitungkan yang penghasilan digabung sama PTKP yang KI, yang untuk ini apa namanya, kolom yang gabungan ini. Tapi selama wajib pajaknya itu dia statusnya karyawan, artinya pemberi kerjanya jelas, bukti pemotongannya ada, maka si data yang di halaman induk adalah data suami. Kemudian untuk yang data istri adalah nanti masuk ke penghasilan final, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya ini NPWP-nya ini ternyata bukan karyawan, ternyata dia itu dokter atau pengacara, nah baru kita lakukan perhitungan seperti yang NPWP gabungan. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, pertanyaannya apakah selalu nihil atau bisa kurang bayar atau lebih bayar? Jawabannya bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Karena kalau diperhitungkan ulang, itu nanti kan, jadi dulu dia sudah dikenakan pajak dengan PTKP-nya. Si istri juga sudah dikenakan pajak dengan PTKP-nya. Ketika kita perhitungkan ulang di penghasilan yang digabung ini, otomatis nanti nilainya akan berbeda. Entah itu lebih rendah dari total kedua pajak yang sudah disetorkan atau sudah dipungut oleh pemberi kerjanya si suami atau istri ini, bisa juga jadi lebih bayar atau lebih dipotong lah gitu istilahnya. Gitu. Jadi kuncinya NPWP-nya jadi satu, karyawan, maka istrinya tetap masuk ke penghasilan final. Tapi kalau NPWP-nya pisah, dua-duanya bukan karyawan atau pekerjaan bebas, maka baru dibuat perhitungan yang digabung. Yang perhitungan ketiga ini, yang gabungan. Gitu. Mungkin gitu Mbak Vita. Oh, baik, Mbak. Berarti intinya kalau satu NPWP itu untuk statusnya sama-sama karyawan itu dipastikan nihil ya Mbak, karena mereka udah sama-sama dipotong. Terus untuk yang kedua itu terjadi lebih kurang bayar jika NPWP-nya itu 2 dan pekerjaannya itu pekerjaan bebas atau bukan karyawan, begitu ya Mbak? Iya, gitu betul Mbak Vita. Oke. Terus Mbak yang terkait poin 2 ya Mbak? Kalau yang terkait poin 2, kalau yang terkait poin 2 sudah dipastikan tidak ada bukti potong, Mbak. Itu apakah boleh di SPT induknya itu melampirkan bukti potongnya si istri, Mbak? Kan karena si suami kan nggak ada bukti potong, Mbak. Nah, kalau dua-duanya karyawan, kalau semisal di induknya yang ada bukti potongnya punya istri, lah itu yang dilampirin di bukti potongnya itu yang diinduk punya istri digabungkan dengan suami, penghasilan suami itu mungkin perkiraan dari setahunnya gitu Mbak, tanpa bukti potong. Bisa seperti itu apa enggak Mbak? Kalau yang poin 2 ya berarti kan dia NPWP-nya masih gabung sama-sama karyawan, tapi suaminya nggak dapat bukti potong, istrinya dapat bukti potong. Apakah bukti potong dari istri ini boleh dimasukkan ke perhitungan utama atau perhitungan induk gitu ya? Iya Mbak. Kalau secara konsep, secara aturan jawabannya tidak boleh. Tapi secara praktek kita masih temukan banyak yang melakukan seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya secara ketentuan harusnya nggak boleh. Karena namanya NPWP gabung, itu kan ya suami tetap jadi suami, istri tetap jadi istri, terlepas dari sumber penghasilannya nanti dari mana dalam perjalanan kenyataannya ya. Dan apalagi kalau misalnya si suami ini karyawan. Kalau misalnya karyawan terus dia tidak punya bukti potong, boleh nggak penghasilannya dikira-kira? Kalau kita bilang boleh, tapi dengan catatan kalau penghasilan dikira-kira, otomatis perhitungannya nanti kita pajak yang terutang itu dihitung dari penghasilan yang kira-kira. Nah, kalau penghasilannya aja kira-kira, ada pajak terutang kira-kira kan, namanya pajak itu kan di bawah naungan hukum ya. Semua itu harus ada asas kepastian namanya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa meyakinkan kalau misalnya kita memajakinya segitu ya nggak salah juga karena memang yang dilaporkan oleh wajib pajak itu penghasilannya dikira-kira sendiri gitu.
Kalaupun misalnya tetap mau pakai kira-kira, kemudian ada pajak terutang, maka pajak yang sesungguhnya sudah dipotong oleh pemberi kerja itu tidak akan diperhitungkan di SPT tahunan, karena dia kan nggak punya bukti potong. Tuh. Jadi makanya kenapa kalau sebagai karyawan, salah satu halnya adalah meminta bukti potong pajak dari pemberi kerja, karena memang pemberi kerja itu diberi kewajiban untuk memberikan penghasilan kepada karyawannya, kemudian melakukan pemotongan pajak langsung ke atas penghasilannya. Istilahnya gini, kalau misalnya karyawannya ya, misalnya si suami ini udah kerja nih, harusnya penghasilannya katakanlah per bulannya 10 juta. Tapi secara nyata mungkin terimanya cuma 9.750.000. Berarti kan setiap bulan misalnya ada potongan 250. Sebetulnya kan si A ini sudah dilakukan pemotongan pajak, ya kan? Penghasilannya sudah dipotong. Kemudian di akhir tahun si pemberi kerja ini tidak memberikan bukti pemotongan. Maka kan nanti yang akan menanggung kerugiannya adalah si karyawan, karena karyawan ini nanti penghasilannya harus diperhitungkan ulang, kemudian untuk pajaknya harus dibayarkan sendiri. Kurang bayar. Nah, nanti kan statusnya pasti kurang bayar. Padahal sebetulnya pajaknya itu sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi nanti kita ada namanya istilah apa ya, double pemajakan ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi satu subjek yang sama sudah dipotong masih disuruh bayar. Nah, itu kalau secara undang-undang tidak diperbolehkan seperti itu. Berarti kalau secara aturan atau ketentuan tidak diperbolehkan. Namun masih saat ini masih berjalan seperti itu ya Mbak? Iya, ya maksudnya kalau dalam kenyataannya ya, misalnya kita lihat ke masyarakat gitu ya, kadang kan ini misalnya suami istri, kalau yang sering terjadi itu suami istri tapi yang kerja istri. Nah, suami saya kan nggak ada penghasilan Mbak, ya udah saya masukkan bukti potong istri. Nah, kalau secara ketentuan nggak bisa, karena sebetulnya penghasilan istri yang diperoleh dari satu pemberi kerja itu masuknya sebagai penghasilan final. Berarti kalau untuk kasus seperti itu solusinya bagaimana Mbak? Kalau yang solusinya yang poin 2 tadi ya, solusinya ya suaminya harus minta bukti potong. Kalau misalkan nggak minta bukti potong, berarti ada konsekuensi ketika nanti terjadi kurang bayar di SPT-nya, maka suaminya harus bayar lagi gitu. Jadinya double pembayaran tadi. Kalau karyawan tuh intinya kalau karyawan seharusnya pajaknya itu sudah dipotong. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kecuali ini karyawannya punya usaha ya. Berarti misal kan tadi ibarat tadi menggunakan 1770S ya Mbak. Berarti solusinya nggak ada, misal kalau menggunakan 1770 itu nggak ada ya Mbak. Berarti solusinya cuma misal nggak dikasih dia minta gitu ya Mbak. Kalau solusinya kalau misal dia tetap nggak dikasih nih bukti potongnya, berarti dia boleh pakai 1770, tapi pastikan kalau nggak ada bukti potongnya ya dengan ilmu kira-kira tadi. Jadi pakai 1770, tapi penghasilannya itu penghasilan taksiran. Nah, nanti konsekuensinya di bawah ketika dia ada kekurangan bayar, otomatis nanti dia diminta untuk membayar. Gitu. Jadi pilihannya tetap ada, tapi pilihan itu tidak dibenarkan secara undang-undang. Baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Gervi untuk Oh iya, Mbak Vita nih saya jawab ya yang pertanyaannya untuk saya yang bawahnya ya. Mbak. Terkait pelaporan SPT orang pribadi usaha untuk omset di bawah 500 juta. Oh, kalau direktur bagaimana? Jadi yang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang HPP, yang mendapat batasan 500 juta itu adalah orang pribadi usahawan. Jadi usahanya itu atas nama orang pribadi, bukan atas nama badan. Sementara kalau direktur itu kan dia ada badan ya, badan kan punya NPWP sendiri, direktur punya NPWP sendiri. Jadi batasan 500 juta itu tidak berlaku untuk direktur yang memiliki penghasilan dari usahanya sebagai badan, karena badan itu punya NPWP sendiri. Nah, kemudian kalau direktur itu nanti penghasilannya dari badan itu dimasukkan di SPT-nya di bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu dapat berupa dividen atau pembagian laba, itu bisa dimasukkan di situ. Jadi batasan 500 juta ini perlu diingat
Ya, itu hanya didapatkan untuk orang pribadi. Jadi NPWP-nya orang pribadi yang memiliki usaha dengan omset di bawah 500 juta tadi ya dalam setahun atau UMKM. Seperti itu Mbak. Untuk orang-orang direktur ya. Berarti kalau terkait untuk OP direktur sendiri, Ya. berarti itu yang dilaporkan itu yang seperti apa ya Mbak? Gini, kalau untuk direktur, kalau dia menerima gaji dan punya bukti potong, maka penghasilan itu dimasukkan di penghasilan neto dari pekerjaan. Jadi kalau tadi kita perhatikan waktu materi ya, di formulir 1770 itu ada penghasilan itu ada pekerjaan, dia dari usaha atau pekerjaan bebas, dan neto dalam negeri lainnya. Jadi nanti 3 penghasilan neto itu akan ditarik ke induk, SPT induk, kemudian dijumlahkan. Nah, untuk direktur, kalau dia statusnya sebagai pegawai, berarti dia menerima gaji potong, menerima gaji, itu bisa dimasukkan di penghasilan neto dari pekerjaan. Tapi ketika dia itu menerimanya pembagian laba atau dividen, itu masuknya di kolom penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu semuanya sama-sama akan dibawa ke bagian induk, kemudian dikurangkan dengan PTKP, dan nanti akan ketemu PPh terutangnya. Kalau untuk direktur sih konsepnya seperti itu sih. Oh, berarti ada 2 macam ya Mbak. Kalau dia sebagai pegawai dan kalau dia hanya menerima laba tapi bukan pegawai, begitu nggih Mbak? Iya, dia tergantung apakah si direktur itu dia punya bukti potong nggak, terus sama bendaharanya apakah dia telah menerima gaji atau dia sistemnya hanya menerima dividen aja nih sama pembagian laba gitu. Tapi sebenarnya untuk OP direktur itu nggak nihil ya Mbak ya? Kalau dia penghasilannya hanya dari pekerjaan sudah dipotong semua, seharusnya nihil. Tapi ketika ada tambahan penghasilan itu dari dalam negeri lainnya, misalnya tadi kayak dividen, kayak gitu kan nanti ditambahkan, kemudian dikurangi PTKP. Kalau dia di atas PTKP dan tidak dan melebihi PPh yang sudah dipotong, berarti akan kurang bayar. Jadi ada PPh yang harus dibayar. Jadi tergantung sih Mbak, apakah semua penghasilannya sudah dipotong atau belum. Oh, enggak. Ya, terima kasih ya Mbak untuk Iya. penjelasannya. Sangat Iya, membantu. sama-sama. Ini. Terima kasih atas jawabannya Kak Gerti dan Kak Bulfi. Semoga dapat dipahami oleh Kak Vita. Baik teman-teman, pertanyaan terakhir di termin kali ini dan dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan dari Kak Khotimatus Zahroh saya bacakan. Saya Khotimatus Zahroh dari Universitas Islam Sultan Agung ingin bertanya, apakah ada sanksi jika kita tidak mengisi SPT tahunan? Terima kasih. Silakan Kak Gerti atau Kak Bulfi. Ya, baik, saya izin menjawab. Kalau sanksinya, kalau tidak mengisi ya, mungkin lebih tepatnya tidak melaporkan. Karena kan sudah diatur untuk kewajibannya menghitung, kemudian mengisi, menghitung, dan melaporkan. Daftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Nah, itu tentunya di setiap tahapan itu ya ada sanksinya ya kalau tidak dipenuhi. Ini kalau untuk sanksi tidak lapor, untuk PPh tahunan orang pribadi ini diatur di Undang-Undang KUP nilainya denda berupa sanksi administrasi berupa denda itu sebesar 100.000 untuk setiap tahun pajak. Kemudian kalau SPT tahunan PPh badan, kalau belum atau tidak disampaikan sampai 30 April, itu sanksinya sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada lagi untuk PPN ya. Kalau PPN beda lagi yaitu SPT masa itu sanksi administrasi berupa 500.000. Kemudian apabila nanti dilakukan pemeriksaan, kemudian ada indikasi atau ditemukan data yang tidak benar, nah itu nanti sanksinya beda lagi. Jadi tergantung apa ya? Tergantung kesalahan tergantung tingkat kesalahan, betul. Tapi kalau masalah pelaporan sih kalau terlambat tuh cuma sanksi administrasi aja. Itu tadi 100.000 untuk orang pribadi atau 1 juta untuk badan. Seperti itu. Terima kasih banyak atas jawaban dari Kak Bulfi dan Kak Gerti. Yang jelas semoga ilmunya dapat diserap oleh teman-teman semua
Dan untuk 2 penanya yang beruntung akan mendapatkan door prize yang menarik dari kami, nanti akan kami umumkan pada grup WhatsApp peserta webinar pelatihan SPT. Ditunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena banyak sekali antusias pertanyaan dari teman-teman, dan karena keterbatasan waktu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab saya tutup. Saya Novita Sari, selaku moderator, saya pamit undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Kak Gita Nuraini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, Kak Putri dan Kak Kirvi. Ya, insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas kami persilakan. Teman-teman bisa minta tolong on cam ya. Ayo teman-teman silahkan on cam. Siapkan pose terbaik ya. Oke, saya bawakan dari sini ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Selanjutnya pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Izatul Maula. Kepada Saudari Izatul Maula kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamata wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu dhahirah wa batina fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din
وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Izzatul Maula kami ucapkan terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara pada hari ini. Saya, Gita Nuraini, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.